Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Keindahan karunia Tuhan hari ini akan lebih sempurna dinikmati bersama teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pemberi semangat. Dan firman Tuhan hari ini terambil dari Keluaran 33 ayat 12 sampai 17. Saya akan membacakan beberapa ayat saja. Ayat 14. Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Demikianlah firman Tuhan. Godly Family yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang pemimpin, Musa menyadari bahwa dia sangat membutuhkan pertolongan dari Tuhan untuk membimbingnya. Dia tidak mampu untuk memimpin bangsa Israel tanpa penyertaan Tuhan. Musa melihat ketidaksabaran bangsa Israel dengan menggantikan Tuhan dengan Allah lain dari anak lembu emas yang membuat Tuhan murka terhadap bangsa ini. Sekalipun seluruh bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan, Musa tetap setia kepada Tuhan dan menjadi perantara antara Tuhan dengan bangsa Israel. Godly Family yang dikasihi Tuhan, seorang anak kecil senantiasa membutuhkan pertolongan orang tuanya untuk membimbingnya berjalan, menuntun setiap langkahnya supaya tidak terjatuh. Di saat orang tuanya berada di dekatnya, si anak akan merasa aman karena ada orang tua yang mendampinginya. Anak ini menyadari bahwa tanpa pendampingan orang tuanya pasti dia akan terjatuh. Demikian juga dengan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita sangat membutuhkan bimbingan dari Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana kita bisa menyadari kalau Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, memimpin setiap langkah hidup kita. Yang pertama, kita harus hidup bergaul dengan Allah. Persekutuan pribadi kita dengan Allah membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin mengerti akan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Kita mengenal jalan-jalan Tuhan, yaitu hati Tuhan, tujuan Tuhan, prinsip-prinsip kudus, bahkan penderitaannya. Dengan demikian kita mengenal dirinya Allah. Melalui saat teduh kita membaca firman Tuhan setiap hari akan memberi kekuatan bagi kita. Keintiman kita dengan Tuhan membuat kita merasa aman walaupun kita mengalami badai sakit penyakit, badai ekonomi, badai keluarga, dan lain sebagainya di dalam kehidupan kita. Roh Kuduslah yang memberi kekuatan kepada kita. Yang kedua, kita harus hidup berserah pada Allah. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Allah di dalam diri Yesus Kristus yang senantiasa memelihara kita dan memberikan yang terbaik kepada kita. Yang ketiga, kita harus hidup bergantung kepada Allah. Berarti bahwa kita tidak dapat hidup lepas dari kasih Allah. Kita sangat-sangat dan sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita terus belajar untuk hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga hati kita dipenuhi dengan sukacita, hati kita dipenuhi dengan cinta kasih-Nya, dan kita senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Jangan bergantung pada manusia, karena manusia tidak dapat berbuat apa-apa kepada kita. Hanya Tuhan sajalah yang sanggup menolong kita. Godly Family yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa pimpinan Tuhan tidak pernah bersalah di dalam kehidupan kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita walau dalam keadaan suka dan duka, karena Dia adalah Allah yang setia kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Percayalah, Tuhanlah yang membimbing kita, dan Dialah yang memberikan ketentraman kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami senantiasa membutuhkan bimbingan-Mu dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini. Ajar kami Bapa untuk senantiasa mengandalkan Engkau
dan bukan mengandalkan manusia, karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.